Dia adalah seorang pemikir revolusioner, pejuang kemerdekaan, dan tokoh yang nyaris terlupakan dalam sejarah Indonesia. Namanya Tan Malaka. Seorang yang berjuang tanpa pamrih, tapi justru berakhir tragis di negeri yang ia cintai. Siapa sebenarnya Tan Malaka? Dan bagaimana perjalanan hidupnya? Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang masih memegang teguh adat dan pendidikan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas. Berkat kecerdasannya, ia mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Kweekschol, sekolah guru di Bukit Tinggi. Kepintarannya membawanya jauh ke Belanda. Ia melanjutkan pendidikan di Rijkskoool di Haarlem. Di sana, Tan Malaka mulai mengenal ide-ide sosialisme dan Marxisme. Ia membaca banyak buku, termasuk karya Karl Marx dan Lenin, yang kemudian membentuk pemikirannya tentang perjuangan rakyat tertindas. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru di Sumatera dan Jawa. Tapi ia segera menyadari bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Ia mulai aktif dalam pergerakan politik, bergabung dengan Sarekat Islam dan kemudian Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada tahun 1921, ia dikejar oleh pemerintah kolonial karena dianggap menyebarkan ide-ide revolusioner. Akibatnya, ia harus melarikan diri ke berbagai negara, mulai dari Filipina, Cina, Rusia, hingga Jerman. Tapi dalam pelariannya, ia tetap aktif menulis dan menyebarkan gagasan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Selama pelariannya, Tan Malaka menulis buku yang sangat berpengaruh, yaitu Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Dalam buku ini, ia mengajak rakyat Indonesia untuk berpikir secara rasional dan ilmiah, bukan sekadar mengikuti dogma atau mitos belaka. Pemikirannya menjadi salah satu pondasi gerakan revolusi di Indonesia. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Tan Malaka kembali ke tanah air. Ia berusaha menawarkan konsep revolusi total untuk mempertahankan kemerdekaan, namun sayangnya, ide-idenya tidak selalu sejalan dengan kelompok nasionalis seperti Soekarno dan Hatta. Tan Malaka kemudian mendirikan Partai Murba untuk melawan segala bentuk penjajahan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, perjuangannya dianggap berbahaya bagi pemerintah saat itu. Pada tahun 1949, ia ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan oleh tentara di Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, kematiannya masih menyisakan misteri. Tan Malaka baru diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963, bertahun-tahun setelah kematiannya. Meski begitu, pemikirannya tetap hidup dan terus menginspirasi banyak orang hingga saat ini. Untuk mencapai Indonesia merdeka 100%, kita butuh pemuda yang berpikir dan bertindak revolusioner. Tan Malaka adalah sosok yang pantang menyerah dalam perjuangan kemerdekaan. Meski namanya sering terlupakan, kontribusinya bagi bangsa ini sangatlah besar. Bagaimana menurut kalian? Haruskah Tan Malaka lebih dihargai dalam sejarah Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya.